Proyek kita ini adalah pintu otomatis yang menggunakan sensor ultrasonik. Ini sebagai contoh kita buat dua, ini tampak dari belakangnya. Kita uji, ini adalah perangkatnya, kita tambahkan menggunakan ESP32. Ini mulai merangkai untuk uji coba, belum dalam tahap prototipenya. Ini kita coba-coba dulu, ini adalah ESP32. Kenapa ESP32? Karena kita nanti akan project IoT. Nah, ini desain rumahnya. Contohnya ini kita uji tang dulu ya untuk melewatinya di bawah sensor. Ternyata pintunya otomatis terbuka. Ini sensor ultrasoniknya kita letakkan di atas. Ini tampak bagian belakangnya. Ini kita mulai uji coba. Ini binatang-binatang mainan yang kita uji coba untuk memasukinya. Ketika binatangnya melewati, terbaca oleh sensor ultrasoniknya, nanti pintunya otomatis terbuka. Ini jerapahnya terlalu tinggi dari pintunya ya, supaya terpaksa menunduk. Ini anak saya yang untuk mempraktekkannya, karena dia sangat tertarik sekali untuk belajar elektronika seperti ini. Ini harimau yang kita buat. Kenapa tidak langsung terbuka ketika harimau sudah berdiri? Karena kita atur sensor ultrasoniknya tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena nanti ketika ada misalkan benda yang melewati di bawah sensor, dia tidak langsung terbaca. Maka harus ada tinggi minimal yang dia buat. Kalau untuk ini saya buatkan itu jaraknya 16 cm dari sensor. Maka kalau jaraknya lebih dari 16 cm dari sensor, dia tidak akan terbuka secara otomatis. Maka binatangnya ini makanya harus diangkat sedikit. Begitu. Anak saya sangat senang sekali untuk mainan-mainan seperti ini. Dia sediakan juga mobil-mobilan kecil-kecilnya untuk melewati ini. Jadi ini adalah sebuah simulasi atau prototipe untuk pintu pintar di rumah. Bisa kita buatkan langsung sebenarnya di rumah, tapi kita butuh servo yang besar. Nah, untuk ini servonya saya gunakan hanya servo 90 derajat. Nanti dibantu menggunakan kawat atau menggunakan kabel yang keras, kabel 1,5 mili untuk menariknya, atau yang lain yang bisa untuk menggerakkan pintunya dengan dihubungkan ke servonya. Ini adalah simulasinya. Sangat menarik sekali bagi anak saya untuk belajar hal-hal seperti ini di waktu libur. Makanya saya coba untuk melatihkannya. Nah, di sini perlu juga akurasi yang bagus sebenarnya. Ini karena digeser tadi sehingga kawatnya agak bengkok sedikit karena kawatnya yang kita ambil itu adalah kawat yang sangat kecil. Sehingga perlu saya perbaiki kembali. Nih, saya perbaiki. Ketika saya memperbaikinya, supaya sensornya tidak tangan kita tidak terpengaruhi untuk mempaskan di pintunya. Karena pintunya tidak pakai ensel ini, hanya lipatan kardusnya saja. Maka kadang terlewat. Maka perlu tambahan sebenarnya untuk akurasinya, untuk presisinya. Tapi karena ini hanya sebagai contoh, kita tidak pakai akurasi untuk presisinya. Sekarang sudah bagus lagi. Nanti kita tes. Nah, tadi kan saya bilang, ketika untuk setel-setelnya kita perlu cabut dulu atau matikan dulu SP32-nya supaya sensornya tidak berfungsi. Kalau sensornya berfungsi nanti ketika tangan kita di sana dia gerak-gerak jadi setelannya tidak pas. Ini sudah bagus lagi, maka sudah bisa lagi untuk bermain. Bermain kali ini kita bantu anak untuk memasukkan ini harimau. Harimau kita coba masukkan. Ini mainan-mainan ya. Harimau kita dekatkan. Sekarang harimaunya belum dekat, belum berada di bawah sensor, tapi masih dekat dengan kamera. Sekarang kita dekatkan dengan sensor, maka pintunya secara otomatis terbuka. Di sini saya tulis di bawah itu adalah pas di bawah sensornya. Maka ketika benda berada di bawah sensor atau berdiri di sini, maka pintu otomatis akan terbuka. Setelah harimau, kita lanjut lagi nih. Apa ya binatangnya? Ayo tebak. Ya, binatangnya yang akan kita coba untuk berikut ini adalah macan tutul. Oke, ini kita masukkan. Sekarang baru masih di bawah kamera, sekarang sudah di bawah sensor. Kita angkat sedikit karena tadi kita batasi. Nah, pintunya otomatis terbuka. Kemudian setelah melewati dalam waktu 5 detik, kemudian pintu baru tertutup. Ini singa yang kita masukkan. Nah, pintunya juga
otomatis terbuka. Tentu ini sangat menarik sekali belajar bagi adik-adik semuanya. Apalagi sekarang dalam kurikulum pembelajaran itu ada namanya coding dan artificial intelligence. Ini salah satu contoh pembelajaran coding yang kita gunakan dan juga penerapan dari AI. AI-nya dari mana? Kita tidak perlu ketik semua coding yang kita inginkan, tapi kita bisa berbantu dengan AI. Nanti codingnya baru kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya apa yang mau kita atur? Di sini adalah penerapan PIN. PIN-nya kita sesuaikan mana yang mudah kita pasangkan dengan peralatan-peralatan yang ada sama kita. Kemudian untuk membuat codingnya, kita misalkan diskusikan dengan AI-nya. Oh, ini peralatan kita yang ada, ini yang kita mau buat. Misalkan saja, ketika ada keluhan, maka bisa sampaikan. Jadi, berikan saya masukan, berikan saya ide, berikan saya 10 ide untuk pengembangan dari proyek yang telah dikerjakan ini. Nah, kita belajar AI sekaligus belajar coding. Ini salah satu contoh penerapannya. Tentu tidak semua anak-anak suka dengan hal yang seperti ini, karena ini butuh berpikir untuk mencarikan solusi-solusi alternatif-alternatifnya. Tapi ini sangat bagus, sebenarnya sangat bagus untuk melatih berpikir problem solving. Ada masalah, kita carikan apa solusinya yang bagus. Dan jika tidak ada masalah, jika bisa lebih efisien, lebih hemat, apa salahnya kita buat dengan yang lebih efisien dan hemat itu. Itu tadi tampilan depannya. Sekarang saya lihatkan tampilan belakangnya. Ternyata di belakangnya itu ada saya tempelkan ESP32, ada servo dan ada kabel-kabel penghubung. Kabel yang putih besar itu adalah kabel USB sebagai sumber pegangan untuk menghidupkan ESP32-nya. Kemudian yang di bawah itu ada juga servo yang untuk menggerakkannya. Itu dia, dibantu dengan adanya kawat yang saya buatkan. Oh, ternyata ada tangnya di bawah, di belakang. Itu tang potong yang saya gunakan untuk memotong kawat.